Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, selamat pagi semua. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas 2 filsafat ilmu dengan topik pembahasan yaitu peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Tanpa lama-lama kita lanjut ke video presentasinya. Baik, sebelum masuk ke poin pembahasan, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Danar Reza Kusuma, biasa dipanggil Danar. Nomor induk mahasiswa saya 86037527, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD, UP PJJ UT Bandar Lampung. Oke, next. Poin utama presentasi kali ini yaitu ada 4 poin. Yang pertama itu fungsi filsafat ilmu sebagai pengawas dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai pendidikan. Yang kedua, kontribusi pendidikan bermakna bagi perkembangan filsafat ilmu. Yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis, 3 pilar utama. 4 atau yang terakhir, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktek pendidikan. Next. Masuk ke poin pertama yaitu peran filsafat ilmu sebagai pilar eksistensi, keilmiahan, dan nilai. Yang pertama yaitu mengawasi dan memperkuat eksistensi atau aspek ontologis, yaitu filsafat ilmu bertugas memastikan bahwa ilmu pendidikan memiliki objek kajian yang jelas dan mandiri. Yang kedua, mengawasi dan memperkuat keilmiahan atau aspek epistemologis, yaitu filsafat ilmu berfungsi sebagai validator atau penguji terhadap proses perolehan pengetahuan dalam pendidikan. Yang ketiga, mengawasi dan memperkuat nilai-nilai aspek aksiologis, yaitu dalam pendidikan ilmu tidak boleh bebas nilai atau value free. Disinilah filsafat ilmu berperan dalam dimensi kemanfaatan dan etika. Poin yang kedua yaitu hubungan pendidikan terhadap filsafat ilmu atau hubungan timbal balik. Pendidikan bermakna memperkuat filsafat. Poin pertama yaitu inspirasi realitas. Praktik pendidikan di lapangan memberikan data empiris bagi filsafat untuk memperbarui pemikirannya. Yang kedua, uji teori. Pendidikan yang bernilai menjadi laboratorium nyata bagi asumsi-asumsi filosofis. Yang ketiga, dinamika keilmuan. Masalah-masalah baru dalam pendidikan memaksa filsafat ilmu mencari perspektif baru. Next. Masuk ke poin yang ketiga yaitu pisau analisis aspek ontologi. Istilah pisau analisis digunakan karena filsafat ilmu memiliki perangkat konseptual yang tajam untuk membedah, mengurai, dan memecahkan masalah pendidikan hingga ke akar-akarnya. Membedah hakikat ontologi. Fungsi, yaitu mempertanyakan apa yang sebenarnya dipelajari dalam pendidikan. Analisis, membedah hakikat peserta didik dan pendidik. Yang ketiga, persoalan. Apakah pendidikan hanya proses mekanisme atau pengembangan jiwa secara utuh? Next. Pisau analisis aspek epistemologi. Membedah cara epistemologi, yaitu fungsi mempertanyakan bagaimana cara mendapatkan kebenaran dalam ilmu pendidikan. Analisis, menguji validitas metode mengajar, kurikulum, dan teknik evaluasi. Persoalan, bagaimana kita tahu bahwa metode pengajaran tersebut efektif dan ilmiah? Next. Pisau analisis aspek aksiologi. Membedah kegunaan aksiologi. Fungsi mempertanyakan untuk apa ilmu pendidikan dikembangkan. Analisis menilai dampak etis dari sebuah kebijakan pendidikan. Persoalan, apakah ilmu pendidikan digunakan untuk memanusiakan manusia atau sekedar mencetak tenaga kerja? Next. Poin yang terakhir yaitu implikasi filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contoh penerapannya yaitu dalam kebijakan aspek aksiologi. Contoh kebijakan penguatan pendidikan karakter dalam kurikulum nasional. Analisis. Secara aksiologis, kebijakan ini merupakan perwujudan bahwa ilmu pendidikan tidak boleh bebas nilai atau
value free. Filsafat ilmu memastikan kebijakan tidak hanya mengejar kecerdasan kognitif atau skor ujian, tetapi diarahkan untuk nilai kemanfaatan moral yang membentuk martabat manusia. Next, kesimpulan atau conclusion. Filsafat ilmu bukan sekedar teori, melainkan landasan kritis yang mencegah marwah ilmu pendidikan. Sinergi antara filsafat dan praktek pendidikan menciptakan ekosistem keilmuan yang sehat, ilmiah, dan bermartabat. Pilar ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah alat wajib bagi setiap pendidikan profesional. Baik, kita berada di penghujung presentasi. Terima kasih atau thank you. Jika ada salah atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.